Setiap perjalanan saya itu selalu banyak halangan, rintangan, ketemu pocong, ketemu tengkorak, genderuwo, segala macam kalau perjalanan itu. Emang saya juga punya pikiran yang namanya doyan bakar ubi itu gak jauh dari bangsa jin. Saya punya pikiran ke sana. Mimpi saya dibawa ke keraton. Di situ tuh saya dimimpi dibawa ke keraton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Mang Ei dan Ki Jambrong menemui Anda di episode Petualangan Gaib Ki Jambrong. Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan Anda belum bosan dengan cerita-cerita dari Ki Jambrong ini. Untuk Anda yang masih ingin cerita ini dilanjutkan, silakan menuliskan komentar di bawah. Semoga cerita-cerita Ki Jambrong ini dapat memberikan pengetahuan dan inspirasi untuk kita semua. Ki Jambrong akan bercerita kembali tentang petualangan gaibnya masih di Pulau Jawa. Langsung saja kita menuju ke Ki Jambrong. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Ki, ini banyak dari penonton kita yang masih menginginkan Aki untuk bercerita tentang petualangan gaibnya. Mereka sangat tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Ki Jambrong. Silakan Ki, dilanjutkan cerita yang belum diceritakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan perjalanan saya dari yang ada batu, terus ada monyet. Saya di situ tuh langsung jalan. Tapi anehnya ada yang satu yang ngikutin. Ya lumayan gede ya, kalau diukur manusia ya sekitar anak umur 6 tahunan lah. Ngikut-ngikut terus saya sampai ke daerah Bebelan. Di situ orang-orang rame, ada kera ngikut-ngikutin orang. Kera itu ya, monyet itu sama masyarakat tuh sampai diusir-usir di mana gitu, pakai kayu atau pakai apa, diusir-usir. Pas di situ tuh nyebrang jalan, si monyet itu mendahului saya. Pas di situ ada mobil ini ya, Toyota. Nyebrang si monyet itu tabrak mobil sampai mati. Itu lihat monyet mati itu saya kayak ada rasa iba atau enggak ada sama sekali, acuh aja. Saya jalan udah lama kelamaan, saya menyadari, saya balik lagi tuh. Yang monyet itu tuh saya ambil, dibuang pinggir jalan. Di situ tuh di kampung saya pinjem cangkul sama orang di situ tuh. Dikasih pinjem, "Pak, tolong Pak, saya mau pinjem pacul, boleh nggak?" "Buat apaan?" Buat ngubur ini monyet, tabrak mobil." "Emang monyet siapa?" "Nggak tahu, ikut-ikutan saya." Dikasih sama orang itu. "Dek, jangan dikubur di situ, Dek. Melihat tempat lain." Saya bawa tuh si bangkai monyet itu sih pinggir jalan, saya gali, dikubur di situ. Dari itu saya anterin lagi cangkulnya. Orang tuh dia mikir, nih orang apaan kalau maunya gitu, monyet sampai gitu berjuangnya sampai ngebela-belain pinjem cangkul buat ngubur monyet. Apa mungkin dia peliharaannya atau apa? Nah, saya jawab, "Pak, ini bukan peliharaan saya, ini monyet ngikut. Ini monyet yang dari Babelan." "Oh, di situ ya. Emang ada habis dari sana ya?" "Iya, saya habis dari Babelan lewat." "Oh iya, ada di situ emang banyak." Udah situ saya lewat daerah Kerawang satu. Daerah Kerawang saya jalannya tuh terus jalan ke dalam, makin dalam sampai ke Pantai Kerawang. Pantai Kerawang di situ, pantai di pinggir laut. Banyak orang-orang di situ yang yang main atau yang apa banyak. Pas makin ke depan di situ ada perahu. Orang tukang perahu tuh nanya sama saya, "Bang, mau nyebrang?" "Emang nyebrang kemana?" "Ya mau nyebrang sana, di sana tuh ada makam, tempat nyari nomor." "Nomor apaan, Bang?"
Ya seperti SD, SB, togel atau banyak orang-orang yang datang ke sana. Abang mau nyebrang? Enggak saya nggak ngerti masalah gituan. Wah bodoh abang, udah ketinggalan, orang banyak sini yang nyari-nyari buat togel, buat SD, SB segala macem. Saya gak tertarik masalah gituan. Terus si abang yang tukang perahu itu kok dasar bodoh, orang udah mau dikasih rezeki nggak mau. Wah ngapain cari rezeki kayak gituan, judi kata satu. Tapi pas saya mau nanya boleh nggak, boleh. Emang nanya apa, mau nyebrang? Enggak. Emang ke di sana tuh keramatnya apa? Dia jawab, tapi saya nggak mau ngomongnya ya, saya nggak mau sebab menjatuhkan citra beliau sesepuh. Cerita gitu, terus saya tuh lanjut perjalanan pinggir laut, pantai, jalan. Semakin di sana tuh emang keadaan sepi. Maghrib bisa di pinggir itu, maghrib jalan terus. Pas maju ke depan, saya di situ ada ngelihat orang yang lagi jala ikan, ceparanin. Pak udah dapet ikannya? Ya ada aja deh sedikit. Ini dari siang saya cuma dapat dikit. Ya mungkin Pak belum ada rezekinya, belum ada miliknya, sabar aja. Gak mau kemana kamu? Saya mau cari kijing. Cari kijing buat apaan kijing? Ya kalau banyak sih mau saya jual. Kalau di kijing itu udah jangan di sini gak ada. Kalau kijing sih adanya di daerah seperti Tanjung Priuk, di situ banyak. Kalau sini gak ada kijing. Itu orang tuh yang ngasih sama satu ngasih rokok, ngasih apa deh. Dia tuh jadi seolah-olah ngeluh kehidupannya. Dia punya anak tuh 4, laki-laki 3, perempuan 1. Ngobrol satu sama satu, ngobrol ngeluh rumah tangganya, bahwa dia tuh lagi susah. Anak nomor 2-nya tuh lagi sakit, mau berobat kemana, uang nggak punya, anak sakit parah. Deh kalau kamu bisa sih tolong, mungkin ada jampe sekata 2 kata, seayat 2 ayat. Saya minta tolong, ridha Allah, izin Allah, insya Allah. Di situ tuh saya tuh merenung, kok orang ngomong begitu, apa maksudnya? Saya boro-boro nolongin orang, saya aja kayak begini. Si orang itu tuh maksa, ya saya mau lah ikut ke rumahnya. Gak jauh dari tempat tadi tuh, waktu ke Jalaikan tuh gak jauh. Ya perjalanan ke kampung itu tuh ya sekitar setengah jaman lah. Udah nyampe ke depan rumahnya, itu rumah pertama. Ya bilang rumah sih harus bagus tuh, ya gubuk lah. Maaf, ini deh rumah 1 sini. Terus dia manggil istrinya, mak. Ini ada tamu. Ya Pak, ada tamu dari mana? Ya ini aja kesini. Terus si istrinya tuh keluar, kaget lihat saya tuh. Masa apa tamu kayak begini bawa ke rumah? Buat apaan orang kayak orang gila begini bawa ke rumah? Udah tahu lagi susah, dia bawa orang begini mau ngapain? Boro-boro ngasih orang, kita aja lagi susah begini. Si suaminya itu nyaut, udah jangan bilang begitu. Kita minta aja sama yang kuasa. Ini kan orang kelihatannya tuh orang bukan orang lagi main. Ini punya maksud tertentu, keliling-keliling beginian. Ini orang ini saya bawa ke rumah barangkali sedikit atau ada kata apa namanya ayat-ayat 2 ayat mungkin bisa nolongin kita. Oh begitu Pak, iya. Terus si ibu itu tuh langsung masuk ke dalam. Keluar lagi tuh bawa air di gelas. Saya tuh gak disuruh masuk sama orang itu tuh, gak disuruh. Sama si ibu itu tuh nggak, cuma ngasih air aja. Si air tuh maksudnya mungkin pikirannya si ibu tuh mungkin harus dijapet atau gimana ya. Si air itu saya minum, dia yang bengong. Pak katanya mau dijampe kok diminum. Ya emaknya aja salah, suruh masuk dulu kayak gimana, ngobrol, kasih minum, sugu dulu apa adanya. Oh iya Pak, emak yang salah. Terus satu baru aku suruh masuk ke dalam, kasih minum itu. Terus saya nanya, ini orang yang sakitnya mana? Oh ada di dalam. Coba suruh keluar. Pas si anak yang sakit itu keluar, dibawa keluar sama mamanya tuh. Jadi kayaknya tuh itu penyakit kusta.
Dia udah menderitanya tuh udah 5 tahun. Saya lihat-lihat, saya perhatiin situ ya yang sakit itu tuh. Tapi saya punya ini ya, punya pikiran jelek tuh waktu itu tuh. Saya nanya sama si bapaknya, Pak saya maaf ya Pak, saya mau nanya tapi maaf, bener enggaknya saya nggak tahu. Bapak pernah pesugihan enggak? Terus si orang itu kayak gimana ya? Kayak malu gitu ya, kayak malu. Coba Pak, jujur aja Pak. Jadi dia jawabnya tuh ragu. Dia takut karena ada istrinya tuh gimana. Dia diam aja, cuma pas si istrinya itu disuruh sama itu, "Ma, tolong ambilin sesuatu lah," gitu ya, mungkin formalitas. Itu istrinya tuh ngambil ke dalam. Terus si bapaknya itu tuh, si suaminya tuh ngomong, "Ya bener saya pesugihan tapi nggak ketaikan." "Pesugihan apa Pak?" "Ya semacam kesrek gitu." "Di mana?" "Itu di tempat makam yang tadi ada perahu tuh di situ, tuh di situ. Pernah ke sana, saya pengen kaya." Jadi itu di situ tuh, ini bapak kena penyakit kutukan kesrek Pak, ini anak bapak jadi kena wadahnya. Bapak nih kalau anaknya pengen sehat lagi, bapak kira-kira mau nggak? Mau apa deh? Sekarang gini aja ya, bapak ikut dengan saya sekarang, bajunya ganti, jangan ada yang dijahit, pakaian tapi tak ada jahitan Pak, mau nggak? Tapi dia kata, "Oh, saya nggak punya." Udah sekarang ini aja, pakaian bapak kan kain tuh, kain sobek, dari sambungannya tuh sobek, dikerubunin aja, dikerubunin, bapak lepas pakaian semua, kita balik lagi ke sana yuk. Oh gitu ya, ya ya. Udah gitu tuh saya tuh balik lagi sama si bapak tadi tuh, balik lagi ke tempat yang tadi. Di seberang kan ada makam keramat orang-orang yang nyari info nomor gitu ya. Terus ada kuncen dua orang di situ tuh, kuncen. Dia nanya, "Bang mau nomor togel apa mau SDSB?" Cuma saya ngomong, "Pak saya nggak kesini nggak mau nomor-nomor begitu. Ini saya mau ngembaliin barang yang dulu pernah bapak ini ambil, sekarang mau dianterin." "Barang apa?" "Ya nggak tahu, soalnya gini aja sekarang. Tolong Pak, ini barang yang ada di badan bapak ini ambil." "Barang apa?" "Ya nggak tahu saya." "Ingat nggak dulu bapak waktu orang ini kesini dulu, tahu berapa tahun yang lalu?" Dia mikir, si kuncen itu mikir, "Oh iya," dia sadar, "Oh iya bener begini cerita." Dia mau pesugihan tapi nggak ketahuan. "Nah sekarang tolong kembaliin." "Oh nggak bisa, itu perjanjian." "Ya kalau nggak bisa gini aja Pak, gimana kalau saya yang turun?" Dia marah sama saya tuh, dia nggak menghargai atau apa sama saya tuh. Saya jawab, "Saya bukan nggak menghargai Pak, saya hanya sekedar nolong, itu juga kalau Allah meridhoi. Ini kasihan, ini orang susah, anaknya sakit-sakitan. Saya hanya sekedar itu aja. Apakah saya dibayar atau enggak itu terserah. Dia boro-boro ngasih bayaran buat saya, di hidupnya aja udah susah. Nah sekarang gini aja, mau nggak bantu saya?" "Ya udah mau." Dia marah dia tuh. Saya tanya gimana caranya, udah sama si kuncen itu saya kasih tahu caranya begini, harusnya begitu. Saya ikutin syarat itu. Tapi waktu dia ngasih saran tuh udah ada keganjilan dari ritual tadi tuh. Wah kalau gini ini saya yang bakal kena sasaran. Terus yang si bapak yang tadi dibungkus sama kain tanpa jahitan, saya suruh duduk di samping saya situ. Nah saya ngomong sama si bapak itu, "Pak tolong sekarang bapak ngomong, saya mengembalikan barang yang ada di sini. Oh ini nanti urusan dengan saya." "Oh iya." Terus si bapak itu udah ngomong begini, terus baca ayat-ayat pendek gitu, udah. Terus saya langsung ritual udah beres ya, kurang ya sekitar jam 3 lah. Baru pulang satu sama orang tadi tuh, pulang jam 3 tuh. Alhamdulillah ridha Allah, izin Allah ya, si anak tadi sakit kayak begitu tuh udah sehat. Sembuh aja si anaknya itu yang nomor 2 tuh. Dia sampai motongin ayam, si daging ayam itu udah digoreng dikasih nama saya. "Nih saya Mulang Tarima sama kamu, saya nggak punya apa-apa. Ini cuman saya habis motong ayam, habis nyembelih ayam, nih makanin aja sama kamu," kata dia tuh.
Oh pas saya nggak mau makannya, kenapa? Saya paling nggak mau main ke rumah orang dikasih makan sama daging ayam mendadak motong, saya nggak mau. Bukan di sini aja pas saya, di mana aja saya nggak mau. Sekarang sih silakan aja makan sendiri, biar senang-senang habis yang namanya habis sakit kan pengen makan yang enak-enak. Jadi makan aja sama dia tuh, makan 6 orang, anaknya 4, bapaknya, ibunya. Itu nasi ya mungkin beras setengah kilo lah ya mungkinnya. Di situ sedikit. Saya pikir kalau saya ikut makan pasti kadang-kadangnya itu pasti lapar, pasti kurang. Orangnya kan bujang-bujang tangguh kan, doyan-doyannya makan 2 porsi 3 porsi pasti masuk tuh satu. Yang baru sembuh dari sakit itu makannya gila, sampai 3 kali menambah. Si nasi itu habis. Tuh yang si anak perempuan tuh nggak kebagian. Saya tanya, "Nih udah makan belum?" "Belum bang, belum makan. Itu nasinya udah habis." "Pas saya mau kesini dulu bentar ya pak ya." Keluar aja dari rumah itu, keluar. Bentar sudah ya lama juga sih saya bawa nasi sebungkus ukuran warteg gitu. Si nasi itu saya tumpangin lagi ke bakul itu, tumpangin, saya tutupin. Saya minta sama yang kuasa, saya berdoa sama yang kuasa, ini nasi ini supaya nggak habis dimakan sama keluarga ini. Udah dibuka, itu yang namanya orang makan itu nasi segitu nggak habis-habis. Udah itu saya berangkat lagi, saya pamitan, saya mau berangkat lagi. Dia juga keberatan saya berangkat tuh, keberatan. Malah dia ngaku anak sama saya. Terus lanjut saya tuh ya nyampe ke daerah Asem. Saya di pinggir laut, di situ banyak kolam, banyak empang. Satu iseng di situ tuh ada kayu, saya ngambil kayu. Si kayu itu saya pukulin ke air empang tuh. Mungkin karena getaran air itu, makanya saya kurang tahu juga ya. Yang namanya ikan bandeng pada loncat ke atas. Wah, ikan bandeng sebesar tangan pada naik ke atas. Situ tuh ada agak senyum juga sih, kok aneh ikan bandeng kok pada loncat ke atas gimana, pada takut gimana ya. Ya mungkin juga karena getaran pukulan tadi. Tapi penasaran saya pukul lagi, begitu. Pas taunya yang ada yang punya empang itu datang, saya diomelinnya, walah bisa-bisaan. Dasar kilo mana sih. Yang holok kita rawan ku getaran, ayo mana gituan. Aca teh manghampura ada tak apa, cetari lauk bandeng man disangka teh rawan getaran tuh si lauk tuh di darat loba balatak pararai mah rek gantian tuh. Oh boro-boro bang sih teh. Boro-boro gantian lauk. Orang lagi tubuhan naon terus mana kumaha tanggung jawab tuh gitu udah tuh aja itu tuh punya empang ya marahnya sama saya bisa saya rumah saya salah aja doh, saya minta maaf aja, saya nggak tahu tapi untungnya orangnya tuh sadar. Udah gitu saya mau pergi lagi, di si orang itu manggil, sini kamu ada apa mang, sekarang gini aja ya, kamu ikut ke rumah saya. Emang ada apa? Kan tadi marah-marah, masa kok sekarang ngajak ke rumah? Anak saya tuh lagi sakit, perempuan. Saya tuh mendoa terus sama yang kuasa siang malam. Saya punya anak satu-satunya si Matawayang, berdoa. Anak udah sakitnya hampir 6 tahun. Terus suatu malam saya ada ilapat. Nanti kalau ada yang mukul empang, mukul balong itu orangnya. Insya Allah bakal bisa nolongin. Jadi satu dipaksa ke rumahnya. Udah kamu ikut saya aja sini ya. Mau kemana? Udah ikut aja. Jadi seolah-olah saya tuh dipaksa sama orang itu tuh, dipaksa. Dia ngajak salaman sama saya tuh, tangannya tuh orang itu ya ademnya ampun-ampunan, empuk kayak gimana ya, empuk. Udah ikut saya aja yuk. Saya tuh sama orang itu tuh diajak ke masjid sama orang itu tuh. Udah sekarang gini aja deh, kamu mandi. Nih salinnya, nih anduknya, nih sabunnya udah mandi sana. Saya nggak banyak omong, dikasih sabun, sampo, udah alat-alat mandi aja satu. Mandi itu di masjid itu, saya udah mandi bersih. Udah bersih, malah satu dikasih sisir sama orang itu tuh. Udah sekarang gini aja, kamu yuk ikut sholat duhur dulu.
sholat duhur biasa doa wirid. Udah beres wirid dia nanya, kamu tuh dari mana, tujuannya apa. Saya cerita terus terang sama orang itu tuh. Nggak taunya orang itu tuh sesepuh masjid itu. Jadi si orang itu tuh waktu saya pertama datang sampai dia manggil saya, dia orang itu memperhatikan terus. Mungkin rasa iba atau gimana nggak tahu. Terus dikasih makan sama orang itu tuh. Di situ saya tuh dia disuruh baca syahadat, baca syahadat terus sampai 5 kali. Pertama kurang idgomnya, kurang fasih segala macam kurang lah. Udah 5 kali itu orang itu tersenyum. Emang kamu gimana sih kamu ngaku orang Islam? Mana buktinya Islamnya? Lebah mana Islam kamu? Kok kamu kayak begitu? Emang kamu mau hidup, seumur dunia bakal mati. Udah sekarang kamu di sini aja dulu. Ikut dengan saya. Apa kata saya kamu harus mau. Satu ya gimana ya? Nggak ngasih jawaban, diam di situ saya. Ya udah gini aja kamu. Si orang itu tuh pergi ngambil air di gelas nih, kamu minum deh. Saya minum. Sehabis minum itu saya ngasih jawaban, ya saya mau di sini. Saya di situ tuh digembleng dari agamanya tuh digembleng. Jadi ajaran-ajaran seperti panjang pendeknya ayat, harus begini, harus begitu, banyak saya diajarin di situ. Cuma mungkin karena saya orangnya belat atau gimana, ya keluar dari situ ya lupa lagi. Terlalu banyak pikiran kali saya tuh. Antara pulang dengan karena saya diusir itu mungkin satu banyak pikiran yang nggak keruan. Saya di situ tuh malah suruh puasa, suruh apa. Saya jadi penjaga masjid seminggu lah di situ tuh, tukang ngepel segala macam. Emang sih di situ saya banyak yang ngasih, ada yang ngasih 2.000, ya 1.000, ada yang 500, 200. Selama seminggu terus saya kumpulin terus. Udah ada kumpulin gitu tuh saya tuh ditanya, kamu dapat rezeki nggak dari sini? Ada pak, ini si uang ini tuh sama si orang itu tuh suruh masukin ke keropak. Saya masukin ke keropak semuanya tuh orang tuh yang dapat ngasih zakat dari orang-orang tuh saya masukin ke keropak. Nah sekarang gini aja, kamu mau pergi kemana silahkan. Udah silahkan kamu perginya kemana silahkan. Tugas saya sekarang udah selesai. Lanjutnya terserah kamu, mau pulang silahkan, kamu punya keluarga. Mau lanjut terserah, itu urusan kamu. Semakin lama semakin kawetan terus. Setiap perjalanan saya itu selalu banyak halangan, rintangan. Ketemu pocong, ketemu tengkorak, kederwo, segala macam kalau perjalanan itu ketemu lagi begitu. Cuma jadi hanya sekedar nakut-nakutin. Sebenarnya nggak reaksi apa, cuma penampakan cuma begitu aja. Gak ada yang reaksi sebenarnya kan. Perjalanan satu malam begitu terus, tiap hari diledek orang, kalau siang kalau malam kayak begitu terus. Saya udah lewat ke situ di pertama saya mau masuk ke daerah Surabaya, masih wilayah Surabaya. Saya ketemu sama orang yang lagi nyari rumput buat sapi. Dia manggil, mas ini mas, ada apaan Pak Dek? Sini kamu, mau kemana? Saya jawab jalan-jalan aja Pak Dek. Udah kalau mau makan tuh, saya bawa bekal dari rumah, bawa tibel. Ya makasih Pak Dek, udah makan aja. Saya tahu kamu dari kemarin belum makan. Nah, gini aja Pak Dek, bagi 2 aja lah. Bagi 2 si nasi timbal tuh, bagi 2 makan bareng. Itu yang namanya makan nasi timbal itu ya, jatah ya, porsi aki-aki pas sedikit itu dimakan berdua nggak bisa habis, anehnya tuh. Itu orang kalau setiap saya nyuap gitu ya, gitu, dia orang perhatiin terus orang tuh. Emang kamu tuh sebenarnya mau kemana, mau apa? Kalau kamu mau nyari ilmu, cari yang benar, tempatnya yang bagus, jangan asal-asalan ilmu, nanti kamu kesasar, salah. Kamu tujuannya mau jalan bagus, nanti akhirnya jalan jelek, kamu gak boleh cari yang benar.
Ya kalau mau pesantren ya pesantren yang bener. Tinggal di sini banyak pesantren, tinggal milih aja yang mana. Kalau yang mau betah, mau yang seneng silahkan. Ya pada saya kalau pesantren kan harus punya biaya, punya modal. Ya emang bener sih, saya emang begitu. Udah, karena gini aja, yuk ikut pulang ke rumah saya. Di mana Pak Ade? Udah jangan banyak ngomong, ayo ikut. Itu sih yang namanya Pak Ade itu bukannya jalan tuh, bukannya turun jalan aspal, malah manjat ke gunung. Saya ada di belakang. Sapinya tuh ngikutin sendiri, gak di apa namanya, gak diikat, gak apa. Cuma si Pak Ade itu ngomong, ayo pulang. Terus si sapi itu ikut langsung dari belakang tuh manut. Yang makin lama makin tinggi. Ada di situ gubuk. Dia manggil istrinya. Bone, ya. Ini kayak enten tamu. Oh nggih mbah. Si istrinya tuh yang manggil suaminya tuh mbah. Keluar si perempuan tuh ya. Dia nanya, ini orang dari mana? Ini orang ketemu dari jalan. Dia ini kayaknya sih orang Sunda nih. Mbok ini kayaknya orang Sunda. Mungkin ini punya niat lain kayaknya sih. Ya udah gini aja. Dia udah di sini dulu, istirahat di sini beberapa hari. Nanti kita kasih bekal buat nanti bekal di kehidupannya. Terus saya tuh ngobrol sama si Mbak itu dikasihnya tuh bakar ubi. Emang saya juga punya pikiran yang namanya doyan bakar ubi itu gak jauh dari Bang Sajin. Saya punya pikiran ke sana. Soalnya saya selama di situ tuh selalu dikasih bakar ubi, bukannya lain itu selalu bakar ubi. Pikiran saya tuh pasti ini Bang Sajin. Setiap saya punya pikiran begitu tuh orang dua tuh selalu senyum. Saya ngomong nih pasti Bang Sajin, dia senyum, selalu senyum, tapi nggak komentar si orang itu tuh. Saya dikasih makan ubi dapat dibakar. Ya kayak begini sih kayaknya saya hidup di daerah Bang Sajin kayaknya. Ya sekitar tengah malam satu diajak naik ke atas sama si Pak Ade tadi tuh, diajak naik ke atas. Di atas tuh saya disuruh duduk, ada batu lempar, batu tipis gitu ya, seperti udah kamu duduk di sini bentar, saya mau ke atas. Ya Pak Ade, saya bukannya duduk malah tidur. Satu di batu itu saya ketiduran, tidur tuh ngimpi saya dibawa ke keraton. Di situ tuh saya dibawa ke keraton. Tapi anehnya tuh di situ keraton tuh manusia tuh seperti apa ya, sepotong manusianya tuh. Ke atas binatang, ke bawah manusia, ke bawah binatang, ke atas manusia. Itu sebuah rata-rata begitu. Jadi orang makhluk itu nggak sempurna. Itu rata-rata di daerah situ tuh, di kerajaan itu tuh saya juga nggak tahu rata-rata. Kok saya jalan dalam mimpi biasa tuh, saya tuh jalan kok ini orang makhluk kok begini semua, aneh-aneh. Itu mata pencaharian di daerah situ tuh nambang emas di daerah situ tuh. Jadi di situ ada kali jadi orang-orang tuh jadi apa ya, nyair gitu, kayak ngumpulin emas gitu, dikumpulin. Udah banyak, ada yang ngambil, prajurit kali, prajurit diambil. Ada yang dapat sekepel, ada yang banyak tuh orang-orang pada ngasih. Dapat imbalannya tuh semacam gandum, ya paling segini lah, semacam gandum dikasih sama prajurit tuh. Saya di situ dalam mimpi emang lama juga sih. Udah saya lagi berdiri gitu, dari sana tuh dari depan ada yang manggil, nyamperin. Dia nanya, kamu kayak bukan orang sini ya? Iya bukan orang sini. Kok tahu saya bukan orang sini? Iya masalahnya kamu utuh, nggak kayak orang-orang sini. Orang sini kan begitu, kalau kamu utuh. Emang kamu dari mana? Saya gini aja nanya, ini aja tanya sama Pak Ade. Oh iya Pak Ade saya tahu. Saya tuh dibawa ke dalam sama orang itu tuh, sama ya pakainya seperti
seperti priayi itu. Seperti priayi saya dibawa ke dalam. Saya ketemu ya, ketemu sama raja. Kamu maksudnya kesini mau apa? Apa mau harta atau mau sakti atau mau dijaya atau apa? Saya ditawarin sama raja itu tuh. Cuman saya jawabnya tuh saya tuh nggak tahu. Oh jadi kamu dapat bawanya Pade? Iya. Saya nggak tahu. Ya udah kalau gitu nanti Pade mau saya panggil. Ya udah sekarang kamu pulang aja. Terus satu dianterin lagi keluar. Pas saya bangun tuh udah rame suara ayam dari kampung. Bangun satu di batu lempar tuh, batu tipis itu bangun. Terus si Pade itu dari atas turun. Udah kenyang tidurnya, udah kenyang. Enak, gak mimpi. Dia senyum. Udah gak usah ceritain, saya tahu. Saya tanya, kalau Pade ini siapa? Saya di sini kuncen apa di sini Pade di sini? Saya ini di sini teh kuncen pesugihan. Kenapa kamu udah dibawa ke keraton tempat raja, kenapa nggak mau minta? Apakah kekayaan, kesaktian, kedijayaan atau apa? Kenapa kamu nggak mau? Saya pengen kaya, tapi hasil keringat, hasil sesama manusia, kerja atau apa. Kamu bodoh, itu kan nggak ada istilah ini itu. Saya nggak mau pulang ke alam yang gituan. Saya tetap jadi manusia di sini. Saya di alam kasar, saya manusia, pengen pulang jadi manusia lagi. Saya nggak mau. Saya namanya ditawarin pesugihan Pade udah bosen. Di mana banyak yang nawarin sama saya. Udah banyak, jadi nggak aneh pas saya. Si Pade itu malah senyum. Udah gini aja yuk kita tuh sekarang kita pulang. Sama si kuncen itu tuh ya pulang. Tapi yang tadinya gubuk di situ ya nggak ada. Hilang aja, gak ada bekas. Udah nyampe tempat yang tadi, si Padenya hilang, si gubuknya hilang, istrinya juga nggak ada. Di situ saya bener-bener tersesat hidup di situ. Kesana sini saya bingung, ke sana tuh, alah di hutan belantara. Ya, sobat malam mencekam, itu tadi cerita petualangan dari Ki Jambrong di daerah Jawa, yang ceritanya memang belum selesai, masih sangat panjang. Ada satu pertanyaan dari satu saja Ki Jambrong. Jadi pada waktu perjalanan itu Ki Jambrong tidak menyadari bahwa Ki Jambrong sendiri mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan orang ya Ki? Tidak menyadari. Enggak menyadari. Soalnya saya ini mampu begini mampu, tapi saya kok enggak jadi nggak tahu bahwa siapa saya sebenarnya, nggak tahu bahwa saya yang tadinya nol ya nol. Jadi bukan kehendak ya, sekarang logika aja normal ya. Kita kan mana mau jadi susah balangsak pinggir laut, kan nggak mungkin ya. Logikanya kok saya mau kan anehnya badan saya nggak pernah lemes, nggak pernah capek, nggak pernah lapar lagi ya, nggak pernah. Itu anehnya situ. Jadi selama perjalanan saya itu nggak pernah rasa jenuh, capek, lemes, lapar, itu nggak pernah. Jadi tenang aja, seger aja. Jadi normal lah, seperti orang kita habis makan atau sakit gitu tuh. Oke, itulah keistimewaan dari Ki Jambrong. Dari dirinya sendiri tidak mengetahui kalau mempunyai kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesannya apa Ki? Pesannya gini aja ya, tolong kalau kita punya cita-cita, punya keinginan, janganlah dicampur dengan hawa nafsu, hawa emosi, hawa serakah. Dengan kesadaran pikiran, ketenangan hati, insya Allah bakal jadi, bakal laksana. Seperti kita pengen gampang rezeki, gampang milik, badan sehat atau segala macam, dengan kesadaran lah, dengan keikhlasan. Makanya segala bidang sekarang ya, kita sebelum bertindak harus pikirkan dulu ini efeknya gimana, ini rugi atau untung. Kalau rugi jangan dikerjakan, kalau untung jalankan.
seperti nyoba-nyoba ilmu orang, nyantet atau itu janganlah, gak ada gunanya. Mendingan pakai ibadah aja lah. Sekarang ini kita sakit hati masalah perempuan, janganlah dipelet atau kita janganlah, mendingan sadar aja, kita koreksi diri, mawas diri, kok kenapa perempuan ini gak mau sama saya. Ya. Jadi koreksi diri dengan kesadaran, jangan secara emosional. Seperti saya tuh agak keruat hidup saya. Sekarang saya udah umur udah tua, kan akhirnya begini. Oke, itulah pesan yang sangat bijak sekali dari Ki Jambrong. Sobat Malam Mencekam, demikian kisah Ki Jambrong di episode ini. Nanti akan Ki Jambrong sambung di episode selanjutnya. Kalau Anda menyukai dengan cerita Ki Jambrong, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas dukungan Anda. Semoga cerita ini menjadi manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.